orang wanita yang tertutup itu memang belum tentu baik. Memang tetapi itu pun bila mana yang tertutup pun tidak baik bagi saya, apalagi yang tidak tertutup. Halo bro, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sungguh baik. Kelihatannya sedikit bersirna gitu nih. Agak sedikit tampan dan mempesona. Ini ada apa nih? Ya karena saya laki-laki. Oh begitu. Ada tandanya. Iya. Anda? Kalau ini setelan. Kalau saya pasang ini nanti social distancing. Jadi lebih baik tidak berkumis. Ya siap. Gimana baik? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini nih, ada suatu pembahasan lagi nih. Tapi sebelum memulai pembahasan, mari ngopi dulu. Oh iya. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu nikmat sekali nih. Oke baik. Jadi ada sedikit pembahasan Pembahasan apa? yang sekarang mau dibawakan dalam video kali ini, yaitu tentang adabnya berbusana, berpakaian nih ya. Fashion ya berarti ya. ya. Fashion. Berbicara dengan masalah busana, pasti kita tidak terlepas dengan yang namanya aurat. Karena tujuannya berbusana itu kan Menutup aurat. nah, Iya benar juga. Oh iya benar. Ya. Apa sih yang dimaksud aurat itu seperti apa? aurat. Iya. Jadi aurat itu diambil dari bahasa Arab. Ya, artinya sesuatu yang dirasa malu. Jadi maksud sesuatu yang dirasa malu itu bila mana kita contohkan, kamu mau nggak saya kasih uang 100.000? Untuk apa? Asal kamu buka baju sama celana sekarang. Nah saya tantang balik. Saya kasih Anda 500.000. Anda di sini pakai kolor aja. Mau nggak? Nah, ya makanya itu Kalau apa yang soal Anda harga rasakan, diri itu bukan diukur dengan uang bagi saya. otomatis kan ada kenapa kamu nggak mau gitu. Berarti kan ada sesuatu yang dirasa malu. Iya. Nah, sesuatu yang dirasa malu itu disebut aurat. Nah, maka dari itu kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Khususnya kita ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan ya. Di dalam aturan tersebut ajaran kita baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena aurat tersendiri itu dibagi untuk laki-laki dan perempuan. Contoh, kalau laki-laki kita ketahui ya. Anda tahu batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana? Tahu. Dari mana? Kalau tidak salah dari bawah lutut. Bawah lutut. Iya bawah lutut. Bawah lutut ya berarti kaki dong. Enggak, ya inilah mata kaki. Ya, mata kaki. Kalau ini mata dimana? kaki. Posisinya di mana? Di bawah lutut. Ya makanya. Ya beda lagi lah, beda cerita tidak. Ya, ini mata kaki. Batasannya laki-laki dari mana sampai mana? Ya pokoknya dari sini lutut lah. Ya, ambil dari lutut ya. sampai ke sini. Sampai tangan. Aduh. Enggak tangan. Ini apa namanya? Lupa lagi nih. Sikut. Nah, sikut. Saya luruskan lagi. Ya, jadi yang namanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Oh iya salah mungkin saya salah. Berarti kita sudah kita ketahui bahwasannya aurat laki-laki itu batasannya dari pusar kan sampai kepala. Sampai lutut. Sampai lutut. Mohon maaf nih. Nah, itu mungkin yang saya tahu sebelumnya itu dari lutut sampai tangan. Sampai sikut gitu. Iya. Oh itu salah, pusar ya. Iya, jadi dari pusar sampai lutut. Berarti kita kalau bugil gak masalah kan? Kalau gak pakai baju. Iya, gak masalah. Yang penting kita nutupin ini kan pusarnya kan. Nah, walaupun kita batasannya dari pusar sampai lutut, bukan berarti kita waktu ibadah, ya contoh dalam melaksanakan sholat hanya sekedar menutup pusar sama lutut, memang sah, tapi secara etika adab kan? ya secara tetap, adab itu tidak baik ya, kan? tetap
Ya contohnya kita saja, walaupun memang batasan aurat kita dari pusar sampai lutut, tetap kan kita memakai pakaian, baju sama celana, itu yang sekiranya menutupi batasan aurat kita, gitu. Itu untuk aurat laki-laki. Nah, kalau dengan perempuan itu bagaimana nih? Batasannya dari mana sampai mana? Nah, maka dari itu saya akan, sebelum saya jelaskan, saya ingin balik nanya juga. Tadi Anda balik nanya ke saya. Oh, siap. Nah, kalau aurat perempuan, batasannya dari mana sampai mana? Ya saya nggak tahu, makanya saya nanya. Laki-laki saja saya tidak tahu. Salah, bukan tidak tahu, saya salah dalam mengartikan. Nah, apalagi perempuan. Mungkin saya lemparkan lagi pertanyaannya sama Anda yang lebih paham. Ya, saya nggak lebih paham ya. Kita sama-sama belajar juga. Mungkin saya pernah mendengar dari berbagai, baik dari media sosial, kajian-kajian ya keagamaan, gitu. Baik waktu masih sekolah dulu, guru saya pun menjelaskan bahwasannya aurat perempuan itu dari seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya aurat kecuali kedua telapak tangan ini dan wajah. Tuh, tertutup itu. Iya, pokoknya seluruh badan itu aurat perempuan itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, menarik nih. Ya. Ini bersangkut paut dengan zaman kita yang sekarang. Oh, fashion. Iya. Oke. Bagaimana pandangan Anda terhadap wanita yang tidak menutupi auratnya? Berarti wanita yang tidak menutup auratnya mungkin dia bisa tidak menutup kemungkinan dia belum mengetahui batasan-batasan auratnya. Nah, ya kan ini dari segi pandang dulu nih. Kita berhusnudzon dulu ya. Jangan langsung justice bahwasannya wanita bila mana tidak menutup auratnya itu tidak benar. Iya, itu wanita yang tidak baik atau tidak benar. Ya. Walaupun saya juga pernah menyuruh gitu ya, bukan menyuruh sih, mungkin lebih tepatnya menasihati, bukan menanyakan. Menanyakan kenapa Anda tidak menutup aurat, padahal kan Anda ini cantik, gitu. Ya sayanglah kok badannya yang begitu bagus, menawan, kenapa kok tidak tertutup, gitu kan? Kenapa dipertontonkan? Iya, dipublish. Ya karena mungkin wanita itu memang figur publish ya, ya figur yang memang harus dipertontonkan gitu. Ya. Di situ dia menjawab, padahal dia ibadah rajin, gitu ya, sholat, puasa seperti itu. Dia lalu menjawab, ya, buat apa? Itu mah masing-masing. Ya, bilangnya seperti itu, karena yang tertutup saja belum tentu suci, menjamin bahwasannya dia itu baik. Oh, di situ saya sempat berpikir sebentar. Kemudian saya utarakan lagi, saya balikan lagi. Iya ya, benar. Memang orang wanita yang tertutup itu memang belum tentu baik. Memang, tetapi itu pun bila mana yang tertutup pun tidak baik bagi saya, apalagi yang tidak tertutup. Saya balik lagi, saya seperti itu. Ya kata orang Sunda mah seperti ini, cacak-cacakan nu make kudung, yang make tiung, loba nu teu bener, banyak yang gak bener, komode nu teu make tiung. Nah, itu maksudnya. Berarti anggapan dia tuh seakan-akan hijab tuh cuma buat kedok doang gitu. Nah, itu apa tuh namanya, pemikiran mungkin ya, paradigma yang kaum Hawa pikirkan. Mungkin memang sih kita tidak bisa menilai secara casing, tetapi kan barometernya sebagai wujud wanita muslimah yang baik ya berarti dia harus mengikuti aturannya dengan menutup auratnya. Toh kan itu untuk dia juga gitu, untuk kebaikan dia. Iya. Saya mau nanya aja, karena masalah ini lebih jauh lagi bila kita perdalam. Dulu guru saya temannya kuliah di luar negeri, ya di luar negeri.
Kemudian temannya guru saya ini kebetulan punya tetangga yang ateis. Dia itu tidak beragama dan tidak percaya ya dengan adanya Tuhan, tidak berakidah, tidak beragama. Ya, karena kalau orang ateis itu lebih mengedepankan rasional, logika. Nah, dari situ si ateis itu mendatangi berkunjung karena berdekatannya bertetangga. Sewaktu dia masih kuliah di sana, temannya guru saya, lalu dia bertanya, kenapa sih wanita-wanita Muslim, ya, wanita-wanita Islam, kebetulan kan dia tahu bahwasanya teman guru saya itu Muslim. Kenapa kok terasa terkekang oleh aturan-aturan yang ada di dalam agamanya? Harus beginilah, harus begitulah. Seakan-akan seperti itu. Nah, kemudian temannya guru saya pun hanya tersenyum lalu menawarkan permen. Ya, ada 2 permen. Kemudian dia buka dan terjatuh. Permen tersebut terjatuh, gak lama, gak sampai 1 menit pun enggak. Lalu dia ambil, dia bersihkan, dia kasihkan. Dia nggak mau. Loh, kenapa Anda memberikan permen yang terjatuh? Gitu. Jawabannya simpel. Kata beliau, ya kan langsung lawang nggak beberapa lama ini, nggak sampai 1 menit ini sudah saya bersihkan pula. Enggak, saya ingin memilih permen yang tertutup, terbungkus. Akhirnya apa? Disitulah kemudian dia menjelaskan, begitulah cara kami merawat kaum Hawa, cara wanita Muslim. Gitu. Jadi Anda saja memilih permen yang tertutup daripada yang terbuka, walaupun itu jatuh sebentar gitu. Ya, intinya seperti inilah. Bila mana misalkan Anda ke warung, yang mana di warung itu terdapat makanan, jajan, lontong sama gorengan misalkan. Nah, si lontong itu terbuka. Kalau gorengan udah jelas ya, makanan yang memang udah benar-benar terbuka gitu kan. Kalau lontong kan biasanya tertutup, terbungkus gitu. Ada lontong terbuka, ada 2 lontong di situ, tinggal 2 lagi. Anda kira-kira pilih yang mana? Yang tertutup secara logika. Kenapa kok gak yang terbuka padahal itu langsung dimakan? Karena keasliannya terjamin, terbungkus dan tertata. Berarti higienis ya. Higienis lah. Nah, pasti cenderung ke situ. Itu dalam hal makanan, bukan berarti saya menyamakan kehidupan wanita itu dengan makanan, bukan. Tetapi bila mana kita contohkan, dianalogikan terhadap hal tersebut, nah pasti seperti itulah. Makanan saja kita bisa membedakan mana yang higienis dan tidak. Gitu loh. Apalagi ini berupa wujud manusia yang sudah jelas-jelas aturannya. Paham maksud saya? Paham. Oh begitu. Jadi gimana ya? Terkadang kan banyak yang bilang banyak pelecehan yang terjadi di mana-mana. Ya mungkin disebabkan ya dari itu faktor utamanya mungkin ya. Ya itu karena ada berpakaian, bukan berarti kita menyalahkan kaum Hawa yang belum menutup auratnya dengan baik, tetapi kan itu jadi sebuah pancingan buat kaum laki-laki untuk menggodanya atau melecehkannya. Karena dia sendiri pun yang memancing. Seakan-akan dia lagi mencari mangsa, tapi giliran udah dipancing dan udah digodain, dia gak terima akan hal itu gitu kan. Nah, disitulah guru saya pernah berkata, al-mar'atu mahallus syaitan. Wanita itu adalah tempatnya setan. Jadi ya maklum kan, makanya di Islam menjelaskan batasan aurat perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu. Ya, beliau mengatakan demikian, guru saya itu, karena wanita itu tempatnya setan. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mahkota semua gitu, dan dihinggapi setan.
Itu semua seluruh tubuh semuanya, dari rambutnya ya kan, wajahnya, belum lagi turun ke bawah sampai itu dari sorotan yang akan membuat sebuah birahi nafsu, memancing syahwat. Ya, memancing syahwat itu bagi laki-laki normal ya. Iya. Anda menyukai perempuan nggak? Ya iyalah. Ya, berarti Anda normal kok. Ya, iya. Iya pasti. Nah seperti itu berapa? Nah bukan berarti saya mendiskreditkan atau memojokkan kaum Hawa. Iya. Ya, memojokkan wanita karena kita juga terlahir dari kaum Hawa. Iya. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum Adam ya, bila mana kita memiliki rekan, saudara, kolega ataupun mungkin istri ya, pendamping hidup, maka kita harus menuntunnya dengan cara baik-baik, menasehatinya, menjelaskannya. Bila mana mungkin dia tidak bisa langsung berubah 100%, ya mungkin secara perlahan, minimal dari pakaiannya dulu yang tidak ketat. Nah itu yang saya heran tuh, itu terkadang kita niat kita untuk menasehatinya, tapi yang dinasehati tidak terima akan hal itu. Ya. Jadi seakan-akan kita yang niatnya menasehati, malah seakan-akan yang anggapan dia tuh kita gimana ya, ngomongnya tuh kayak terkesan ngatur. Ya, terkesan ngatur. Iya. Terkesan ngatur dia gitu. Ya mungkin itu manusiawi ya. Mudah-mudahan satu saat bila mana kita sering dengan cara baik-baik dari hati ke hati, insya Allah lah pasti dia pun menerima. Nah itu yang jadi pertanyaan. Bukan ya yang namanya manusia sekeras-kerasnya hati, ya kan? Seperti apa sih batu saja yang selalu tercucur oleh air ya, itu pun akan berlubang, apalagi hati manusia yang bukan seperti batu. Iya, terkadang kan gini, terkadang niat kita baik belum tentu diterima dengan baik. Ya itu, tapi memang itu mungkin perlahan lah ya konsekuensi dalam berdakwah itu seperti itu. Sebaik apapun kita menyampaikannya belum tentu baik ya di mata mereka gitu. Iya. Nah, soalnya itulah yang perlu kita ketahui, bahwasannya ya kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan. Nah, itu. Iya, dan ada juga selain konteksnya tadi contoh masalah yang dianalogikan dengan sebuah permen, ternyata ada di luar tuh, bahkan di YouTube ada itu. Mungkin nanti penonton bisa melihat dia sedang riset ya, sedang melakukan riset tentang masalah busana muslim yang ada di luar negeri, ya, yang ada di luar sana di negara barat. Jumlah orang muslim di sana pasti kan minoritas, tidak seperti halnya di negara kita. Nah di situ mereka, dua mahasiswa ini sama mahasiswi laki-laki sama perempuan, dia ingin membuktikan riset bahwasannya Islam itu apakah ajarannya itu benar tidak dalam segi berbusana ya, khususnya. Kemudian dia melangkah, ada mungkin beberapa menit, kurang lebih bila mana tidak salah ya, itu ada 10 menit. Nah 5 menit awal dia memakai kostum yang ya itulah yang seksi gitulah, yang ketat gitu ya. Si wanitanya di belakang, laki-lakinya di depan memakai tas ransel. Di tasnya itu ada kamera yang kamera tersembunyi. Ya, kamera tersembunyi di tas tersebut mengarah ke si wanita itu. Nah, sambil berjalan sepanjang trotoar ya, pinggir jalan tersebut, dan kebetulan objeknya melewati banyak kerumunan orang. Di situ saya melihat, ternyata banyak sekali orang-orang yang melakukan ya tadi itu yang menurut bahasa Anda itu menimbulkan syahwat, terus bahasa-bahasa asusila dan sebagainya. Nah itu selama 5 detik itu, 5 menit bukan 5 detik, 5 menit, maaf. Nah itu 5 menit awal si wanita itu banyak yang menggodanya dari kanan kiri, sambil
toel gitu ya, apa tuh namanya, dicolek dicolek, dikit. iya, bahkan diminta nomornya, tapi dia cuek aja berjalan. Serang 5 menit kemudian, dari 6 menit ke 10 menit dia memakai busana muslim. Ternyata riset tersebut selama tetap di kerumunan juga, jalurnya masih tetap gitu ya, objeknya yang dituju banyak kerumunan, sehingga hasilnya tidak ada pun satupun orang yang berani mengganggu. Nah, disitulah bukti bahwasannya Islam itu mengajarkan kepada kaum Hawa khususnya ya, dengan menutup auratnya, dengan berbusana tersebut agar menjaga dirinya. Itu yang pertama. Ya, contoh riset. Ada lagi contoh riset yang kedua, yakni ketika dia melakukan semacam kayak konflik lah gitu ya, konflik entah itu sepasang kekasih, entah itu suami istri, dia bertengkar, sama juga durasinya kurang lebih 10 menit bila mana tidak salah ya. Menit ke awal, 1-5 menit ke awal, si wanita itu tidak memakai hijab, biasalah ala Eropa, ala orang luar, orang barat gitu ya. Ya mereka bertengkar di kerumunan, itu di kapal itu, pesawat itu, di apa namanya itu, bandara, yang banyak lulu lalang manusia di situ, yang banyak berjalan di situ kan. Tetapi gak ada satupun orang yang melihat atau memberhentikan, memisah, gak ada, cuek saja. Nah itu untuk menit awal, detik awal ya. Nah kemudian season yang keduanya, yaitu dari menit ke 6 sampai ke 10, dia memakai kerudung, ya, memakai busana muslim. Kemudian dia disetting seperti halnya konflik, dijambak, digimana. Masya Allah, ternyata banyak seorang yang ujung. Kemudian banyak yang langsung berkumpul untuk menghela si laki-lakinya itu, bahkan hampir dipukul. Nah berarti itu salah satu fungsi ya, fungsi dalam Menjaga, berbusana ya, berbusana dengan baik yang menutup aurat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu sangat penting sekali mungkin ya. Iya. Bukan mungkin lagi sih, emang ini sangat penting untuk menjaga kebaikan. Iya, kan? Seperti itu. Makanya dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, makanya untuk menjauhi hal-hal yang demikian, maka dari itu dalam Islam Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yu'min 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi sadaqallahul adzim, artinya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya di seluruh tubuhnya mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Nah, berarti maksudnya lebih mudah dikenali mana wanita muslim sama bukan wanita yang bukan non muslim gitu kan. Maksudnya wanita muslim itu identik dengan pakaian yang menutup aurat, hijab seperti itu. Dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Itu maksud dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman isi kandungan tersebut bahwasannya Nabi Muhammad ya oleh Allah diperintahkan untuk mengingatkan istri-istrinya, kemudian anak perempuannya, bahkan wanita-wanita mukmin ya, wanita-wanita yang beriman, untuk menutup seluruh tubuhnya oleh jilbab. Nah, jilbab itu adalah salah satu pakaian yang memang lebar longgar sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Kan ada jilbab, ada hijab, terus ada niqab yang ditutup itu kayak masker gitu kan, niqab itu anak niqab. Nah, melihat realitas saat ini nih, yang mungkin yang sedang berjalan ya zaman inilah, apa masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan agama? Ya, secara berpakaian. Iya, jadi Nabi kata guruku
guru saya pernah menjelaskan di dalam masalah fashion ini. Seingat saya beliau berkata seperti ini, suatu saat umatku khususnya dari kalangan kaum Hawa, mereka itu menutup aurat. Memang auratnya ditutup, tapi terkesan seakan-akan dia telanjang. Tertutup aurat tapi masih dikategorikan telanjang. Kenapa? Banyak sekali fashion ya, yang menutup aurat gitu kan. Modis-modis yang model-model yang kekinian gitu. Tetapi lekuk tubuhnya masih terlihat, atau mungkin yang masih kelihatan sedikit samar-samar tuh transparan gitu kan bahannya ya kan ya. Nah itu salah satunya. Kemudian kan jangan sampai kita memakai kerudung seperti halnya punuk unta, itu nggak boleh. Punuk unta itu kan wah yang di sininya itu apa tuh namanya ke atas seperti itu. Benjol. Nah, bukan benjol sih, jadi gimana ya, lebih seperti menggunung gitu loh. Ketika memakai kerudungan itu nggak boleh juga. Itu yang lalu ketika memakai apalagi perhiasan kan emas boleh ya digelang. Nah kalau kata orang Sunda mah gengge, jadi gelang emas kaki itu tuh tidak diperbolehkan. Itu ada dalam sebuah riwayat yang katanya janganlah wanita muslim memakai itu, dilarang. Kenapa? Karena menyerupai wanita-wanita zaman jahiliyah. Nah, gengge itu nggak boleh. Itu. Oh itu nggak boleh? Ya karena identik dapat zaman orang-orang jahiliyah dulu seperti itu, wanita itu. Jadi memamerkan kecil-kecilnya itu. Nah seperti itu. Nah itu. Makanya menyerupai pun jangan sampai tertukar. Misalkan wanita memakai pakaian laki-laki atau sebaliknya yang laki-laki memakai pakaian wanita, itu tidak boleh. Jadi tidak menempatkan pada tempatnya. Itu dolim namanya itu. Ya banyak di realita kita saat ini. Ya karena itu kalau misalkan tanpa unsur sengaja, maksudnya kalau tanpa unsur sengaja itu mungkin karena tuntutan film-filman atau gimana kan, dia tidak selamanya seperti itu. Karena tuntutan saja agar profesional, karena profesinya dia pun sebagai artis atau apa kan, komedi atau bagaimana memakai kostum. Tapi bila mana seperti biasa seperti kita ini, nah itu yang tidak diperbolehkan. Berarti kalau untuk profesi itu boleh. Iya, maksudnya artian bukan profesi untuk seterusnya ya. Iya, maksudnya karena tuntutan pekerjaan gitu. Entah dia mungkin aktor atau apa gitu, tuntutan dari sutradaranya kalau misalnya dia main film kan. Iya, itu seperti itu. Tapi usahakan bila mana memang masih ragu di dalam hati, ya lebih baik jangan sampai menjadi posisi itulah. Lebih baik cari yang lain gitu maksudnya. Untuk kehati-hatian saja. Cukup menarik mungkin ya. Ini pembahasan tentang busana muslim. Mungkin ya video kali ini yang bisa kita ambil ya, kita harus bijak dalam memakai busana, khususnya kaum wanita. Walaupun terdengar sangat ketat itu peraturan, tapi ya itu untuk kebaikannya gitu. Kebaikan dari. Kalau misalkan Anda tidak mau dilecehkan, jangan coba untuk memancing gitu. Bukan berarti saya membela kaum Adam ya. Ya karena kan laki-laki itu sangat lemah syahwat gitu. Sangat lemah, laki-laki itu sangat lemah kalau dipancing. Berarti nggak bisa berdiri. Maksudnya sangat gampang. Nah, iya maksudnya oleh syahwat. Kalau lemah syahwat, itu mungkin Anda. Enggak, kan saya belum nikah nih. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan kita tidak mau dilecehkan ya, berbusanalah dengan baik. Sesuai aturan. Nah, sesuai aturan. Jangan dikit-dikit kita menyalahkan kaum Adam. Dia itu mata telanjang, dia mah gimana pikirannya kotor. Bukan berarti pemikiran dia kayak gitu. Kalau misalkan dia gak memancing ya mungkin gak bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan? Betul. Ya intinya
mau itu seketat apapun, kalau demi kebaikan itu insya Allah bisa lah, pasti bisa untuk seketat dalam artian aturan ya. Iya, aturan itu bukan ketat dalam artian dia itu mengekang, tetapi untuk kebaikannya. Nah kalau itu seketat dalam artian busananya, wah jangan. Ya iyalah, itu ya percuma gitu kan. Maksudnya seketat ini aturannya ya, bukan modelnya. Nah, ya emang terdengar untuk kaum Hawa terdengar sangat banyak peraturannya gitu dibandingkan dengan laki-laki. Bila mana dia menjalankan dan sudah menjadi kebiasaan, terbiasa, nah tidak akan menjadi sebuah beban, bahkan dia menjadi sebuah kebutuhan. Memang sudah mendarah daging, lebih nyaman seperti ini. Ada itu artis cilik tuh yang di YouTube tuh yang suka sholawat tuh, apa Ajwa yang suka sholawatan tuh. Saya pernah mendengar, saya pernah lihat, masya Allah itu. Mudah-mudahan regenerasi umat Islam khususnya kaum Hawa banyak sekali yang mengikutinya, menirunya. Ya. Baik, itulah manfaat-manfaatnya ya yang tadi sudah disebutkan, ya sangat banyak sekali. Ya kita jelaskan, mudah-mudahan apabila ada penjelasan dari kita yang kurang berkenan oleh pendengar bahkan penonton sekalian, kami juga mohon maaf, karena kami juga tetap berusaha untuk belajar dan terus menggali hasanah ilmu Islam. Itu sangatlah luas ternyata ya, sangat luas sekali itu. Yang mungkin tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang mungkin tadinya tidak berhijab dan semoga akan tersegerakan dia untuk berhijab. Iya, berproses lah. Ini mah kadang kan proses itu butuh tahapan. Iya. Ya pokoknya jangan lupa dengan 3 kata. Apa? Yaitu 3K. Apa 3K? Yang pertama emang apa emang? Yang pertama, keterpaksaan. Keterpaksaan. Jadi dipaksa untuk menjadi. Kakak yang kedua apa? Kebiasaan. Enggak, terpaksa ini maksudnya kepaksa apa? Ya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Berarti dia memaksakan diri untuk melakukan hal yang kebaikan gitu. Yang awalnya tidak memakai menutup aurat, dia memaksakan diri untuk menutup aurat gitu. Dan menjadi kebiasaan. Nah, setelah dipaksa akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan itu yang mungkin tadinya kepaksa gitu. Jadi terbiasa untuk menutup auratnya gitu. Bila mana dia memakai lagi pakaian yang vulgar, maka dia tidak bisa, sudah risih karena sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan ini kalau misalkan kita udah melakukan 2 hal tersebut, ini akan susah untuk dikembalikan ke semula lagi. Karena sudah menjadi kebutuhan. Nah, itulah fungsinya 3K gitu ya. Keterpaksaan, kebiasaan, dan kebutuhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini ya. Sekali lagi kami mohon maaf, semoga apabila ada tutur kata dan ucap kami dan tingkah laku juga yang tidak berkenan, disengaja ataupun sengaja, kami mohon maaf. Sudah berkenan ya, karena kami juga manusia, tidak luput dari lupa dan kesalahan. Semoga kalian, kita semua di sini, baik penonton maupun kita, dapat mengambil hikmahnya ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.